Mereka mencoba menghentikannya menjadi presiden karena dia anti-imigrasi dan menentang pengambil alihan Islamis di Prancis. Namun upaya mereka tidak berhasil. Dalam pengumuman terbaru, Marine Le Pen dari Prancis baru saja mengumumkan bahwa dia benar-benar akan mencalonkan diri sebagai presiden Prancis tahun depan. Namun, ada catatan penting, karena bagi kalian yang belum tahu, Marine Le Pen pernah divonis bersalah atas suatu kejahatan, yang akan kita bahas detailnya sebentar lagi. Dan sekarang, pengadilan telah membuka jalan baginya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi dia tetap harus mengenakan alat pelacak elektronik, yang akan membuat kampanye menjadi sangat rumit. Tapi begitulah kenyataannya. Kita terima saja apa yang ada. Mari kita bahas detailnya. Pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, tentu saja, mereka selalu menyebut sayap kanan ketika seseorang menentang Islamisasi dan imigrasi. Pada titik ini, saya benar-benar tidak tahu siapa yang benar-benar sayap kanan dan siapa yang sebenarnya hanya waras dan berpikir sendiri, serta lebih condong ke kanan. Saya tidak bisa memberitahumu. Terkadang menurut saya, jika seseorang benar-benar tegas dan menentang imigrasi yang kian merajalela hingga menguasai masyarakat kita, maka mereka langsung dicap sebagai ekstremis sayap kanan. Bisa saja dia memang benar-benar sayap kanan. Saya tidak tahu. Dan sejujurnya, saya tidak peduli. Tapi yang saya tahu, wanita ini punya peluang untuk melakukan sesuatu untuk melawan Islamisasi dan imigrasi. Dan itu adalah masalah nomor satu yang harus dihadapi Prancis saat ini. Karena kita semua melihat rekamannya. Kita semua melihat apa yang terjadi. Tapi sekali lagi, mari kita kembali ke ceritanya. Jadi, dia mengatakan pada hari Selasa bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan tahun 2027 setelah pengadilan banding menguatkan vonisnya karena menyalahgunakan dana Uni Eropa. Jadi dulu, dia menggunakan sebagian dana Uni Eropa untuk partainya sendiri, bukan untuk beberapa anggota parlemen yang seharusnya menerima dana itu di Brussels, dan sebagainya. Jumlahnya sekitar 3,5 juta menurutku, euro atau semacamnya. Dan dia dinyatakan bersalah. Itu adalah kejahatan. Dia tidak diizinkan melakukan itu. Oke. Le Pen mengatakan kepada stasiun televisi, dia berniat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Prancis tahun depan. Meskipun pengadilan menguatkan vonisnya atas tuduhan penyalahgunaan dana publik sebesar 2,8 juta euro atau sekitar 3,2 juta dolar. Oke, jadi dia memang melakukan kejahatan ini. Ini memang masalah. Dan dia sudah melakukannya. Pengadilan telah menguatkan vonis tersebut. Tetapi ada pengecualian yang memungkinkan dia tetap mencalonkan diri sebagai presiden meskipun dia masih, dalam beberapa hal, menjalani hukumannya karena melanggar hukum. Tidak ada lagi skenario di mana saya tidak bisa mencalonkan diri pada tahun 2027. Dia mengatakan kepada penyiar, kalau tidak, saya tidak akan berada di sini malam ini untuk memberitahu Anda bahwa saya adalah kandidat dalam pemilihan presiden. Jadi, apa yang terjadi? Pengadilan memutuskan bahwa Le Pen harus menjalani hukuman penjara 3 tahun. Namun, pengadilan mengatakan 2 tahun dari hukuman tersebut ditangguhkan dan memerintahkan dia untuk menjalani 1 tahun di rumah dengan alat pemantau elektronik. Jadi, dia tidak harus berada di penjara, tapi dia harus tetap di rumah dengan alat pemantau. Bagaimana cara berkampanye jika kamu harus di rumah dengan alat pemantau? Saya tidak tahu, tapi untungnya ada internet. Pengadilan banding juga secara efektif mengurangi masa larangan dia mencalonkan diri menjadi hanya 15 bulan. Jadi, secara teknis, larangan selama 45 bulan dengan 30 bulan ditangguhkan, dan dia juga didenda 114.000 dolar. Jadi, cara kerjanya adalah ketika kamu dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, kamu juga menjalani hukuman. Tapi ada larangan di Prancis tentang berapa lama kamu tidak boleh menjabat di pemerintahan, yang memang masuk akal. Awalnya sekitar 5 tahun atau semacamnya, tapi mereka baru saja menguranginya. Mereka menguranginya menjadi 15 bulan, yang menurutku sebenarnya sudah dia jalani. Yang berarti sekarang dia bisa maju dan menjadi presiden pada tahun 2027. Dia sudah tidak lagi terkena larangan 5 tahun itu. Tapi sekali lagi, dia seharusnya masih harus menjalani 1 tahun lagi di rumah dengan alat pemantau elektronik. Dia sebelumnya sudah mengatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu jika dia harus memakai gelang kaki. Saat menjalani kampanye presiden, kamu harus benar-benar bebas bergerak. Dan itu tidak mungkin jika kamu memakai gelang pemantau elektronik. Itu yang dia katakan kepada media Prancis minggu lalu. Le Pen dan partainya, National Rally, memimpin dalam jajak pendapat. Putaran pertama pemungutan suara akan diadakan pada bulan April dan putaran kedua pada bulan Mei. Alasan mereka memimpin dalam jajak pendapat adalah karena masyarakat sudah muak, dan kita akan membahas pandangannya tentang Islamisasi sebentar lagi. Kemudian, pada hari Selasa, Le Pen meluncurkan kampanye presidennya di media sosial dengan slogan "Untuk Prancis" atau Renaissance. Kami meluncurkan kampanye presiden malam ini untuk mewujudkan kebangkitan kembali Prancis. Anda di X bla 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 bla. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa orang tidak menyukai Le Pen. Tuan Darmanin, para Islamis asing, saya akan mengusir mereka.
Dan jika saya tidak bisa mengusir mereka karena negara tertentu tidak mau menerima mereka kembali, maka saya akan menempatkan mereka di pusat penahanan. Karena saya tidak ingin para Islamis berkeliaran di jalan-jalan Prancis. Karena saya menganggap mereka, seperti Anda juga, adalah teroris potensial. Anda mengatakan, tidak ada perbedaan antara Islamisme dan terorisme, kecuali soal tingkatannya saja. Saya setuju dengan pendapat Anda. Saya percaya mereka sangat berbahaya. Saya melihat negara ini seperti negara-negara di mana mereka telah mengambil alih kekuasaan. Maafkan saya. Di negara-negara di mana mereka telah mengambil alih kekuasaan, Pak, mereka membunuh, mereka memperkosa, mereka melakukan kejahatan massal, mereka melemparkan kaum homoseksual dari atas gedung. Marine Le Pen, Marine Le Pen. Ini menarik. Anda memiliki pendapat yang sama, Marine Le Pen. Nah, saya tidak ingin dia mengambil resiko sekecil apapun. Setelah setengah jam, Anda berhasil ya. Dia tidak menahan diri. Dia tidak takut, dia tidak mundur. Dia sama sekali tidak mundur dari pendapatnya. Agar mereka mengambil resiko sekecil apapun yang mereka bisa. Oke, jadi apa yang terjadi di sini? Dia pergi untuk bertemu dengan seseorang di Lebanon, Mufti Agung, dan salah satu asistennya menawarkan kerudung kepadanya. Dan dia berkata, "Maaf, saya tidak memakai itu." Dia bilang, pertemuannya akan dibatalkan hanya karena dia menolak memakai kerudung. Karena dia tidak mau, dia benar-benar pergi. Anda bisa sampaikan kepada Mufti Agung pertimbangan saya, bahwa saya tidak akan memakai kerudung. Itu saja. Dia memang tidak mau. Dia benar-benar berada di Lebanon dan dia melawan. Dia bilang, tidak, saya tidak akan menyerah pada ini. Saya tidak akan mengikuti semua ini. Saya memang tidak tertarik dengan itu. Jadi, inilah dia. Jean Ladan pada akal sehat orang Prancis. Bahwa saya. Beri satu. Alasan. Satu. Alasan tunggal. Untuk mempertahankan di wilayah kita. Orang asing yang bekerja sama dengan ideologi totaliter yang ingin membunuh orang Prancis. Warga negara asing yang terkait dengan ideologi Islamis harus dicabut kewarganegaraannya dan diusir. Orang Prancis yang mengadopsi ideologi musuh harus dibawa ke pengadilan dan dihukum. Undang-undang sudah ada, tinggal diterapkan saja. Dan saya sebagai presiden, undang-undang ini akan diterapkan tanpa ragu. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah saya benar-benar mendukung Marine Le Pen. Saya juga tidak terlalu tahu kebijakannya selain soal imigrasi dan islamisasi. Kepada semua orang Prancis yang mengikuti saluran ini, kalian bisa berkomentar dan memberitahu kami jika kami benar-benar salah. Tapi menurut saya, ketika saya melihat seorang kandidat yang tidak mau tunduk pada kaum Islamis, yang berani menyebutkan apa adanya, yang sama sekali tidak takut, bagi saya itu adalah sesuatu yang mengalahkan semua hal lain yang saya pedulikan. Semua kebijakan lainnya dari dia. Fakta bahwa dia mau melakukan itu dan melawan balik adalah hal yang paling penting. Itu seperti seseorang yang datang ke rumah yang hampir roboh dan melihat ada limbah di lantai, lalu berkata, "Baiklah, saya akan membersihkan limbah itu." Fakta bahwa mereka mau membersihkan limbah itu terlebih dahulu dan kemudian menangani masalah lainnya. Mungkin mereka ingin merenovasi rumah dengan gaya yang berbeda dari yang saya inginkan, tapi menangani limbah itu adalah masalah pertama yang harus dihadapi. Pengambil alihan Eropa, budaya yang dicuri, adalah masalah pertama yang harus ditangani oleh setiap orang yang terpilih menjadi pemimpin. Lalu kita bisa membahas detail lainnya. Dan ternyata, orang Amerika setuju dengan kita. Trump sekarang juga telah memberikan komentar tentang hal ini. Tapi pertama-tama, mari kita lihat Charlie Cook. Dari yang saya pahami, dan pemahaman saya tentang wokisme di Prancis memang sangat sedikit, mereka mencoba menghapus identitas Prancis, bahasa Prancis, melalui imigrasi multiras dan multikultural. Dan yang pada dasarnya terjadi, dari pemahaman saya sebagai orang luar, yang sangat memecewakan, adalah bahwa Marine Le Pen pada dasarnya sangat kiri dalam sebagian besar isu, kecuali imigrasi. Dan entah karena alasan apa, Macron ingin terus melanjutkan migrasi massal ke Prancis. Dan yang terjadi adalah paham woke berpadu dengan migrasi massal, dan itu akan menjadi akhir dari Prancis, titik. Dan itu adalah sebuah tragedi. Saya harap negara Anda sadar akan hal itu, dan memperlambat arus migran ke negara Anda untuk menjaga budaya indah Anda. Saya sangat menyukai budaya Prancis. Saya bukan orang Prancis. Saya tidak memiliki keturunan Prancis, tapi Anda seharusnya bangga dengan asal Anda.
Anda punya banyak hal yang patut dibanggakan. Anda memiliki sejarah dan budaya yang luar biasa. Lalu kenapa Anda membawa banyak orang dunia ketiga untuk menghancurkannya? Anda memiliki budaya yang hebat, Anda adalah bangsa yang hebat, dan Anda memiliki banyak kontribusi luar biasa dari para pemikir, penulis, makanan, seni, sejarah, dan bahasa. Dan negara Anda akan lenyap jika Anda tidak melindungi negara Anda. Dan apa itu negara jika bukan perbatasan, bahasa yang sama, dan sejarah bersama? Dan kami disebut dengan berbagai nama buruk karena mengatakan hal itu. Tapi saya ingin melihat lebih banyak negara yang berani menunjukkan jati diri dan keyakinan mereka. Dan saya berharap Prancis mulai melakukan hal itu. Amin. Kami merindukan Charlie Cook. Dia sangat bijaksana. Mari kita lihat apa yang dikatakan Trump. Le Pen, pemimpin sayap kanan ekstrim, dinyatakan bersalah di pengadilan dan sekarang dilarang mencalonkan diri dalam jabatan publik selama 5 tahun. Apakah Anda punya komentar? Itu masalah besar. Itu benar-benar masalah besar. Saya tahu semuanya tentang itu. Dan banyak orang mengira dia tidak akan dinyatakan bersalah atas apapun. Dan saya tidak tahu. Itu berarti vonis bersalah, tapi dia dilarang mencalonkan diri selama 5 tahun. Dan dia adalah kandidat terdepan. Itu terdengar seperti negara ini. Itu sangat mirip dengan negara ini. Nah, itu dia. Begitulah. Aku nggak pernah tahu apakah orang-orang benar-benar sayap kanan ekstrim saat ini, atau hanya media yang memberi label seperti itu supaya semua orang merasa tidak enak karena mereka mencoba mendukung seseorang yang dianggap sayap kanan ekstrim. Karena tidak ada dari kita yang ingin mendukung apa yang kita bayangkan sebagai sayap kanan ekstrim, yaitu KKK. Tapi aku rasa kebanyakan dari kita sekarang paham bahwa kita memang harus melakukan sesuatu untuk menghadapi orang-orang yang benar-benar bermasalah. Dan ada beberapa orang yang lebih percaya diri untuk melakukannya, dan media benar-benar tidak suka pada mereka. Dan menurutku, itulah ceritanya. Beritahu aku kalau aku salah, teman-teman, di kolom komentar. Aku ingin tahu pendapat kalian. Pokoknya, mungkin masih ada harapan untuk Prancis. Kita akan cari tahu. Terima kasih sudah menyimak soal ini. Pokoknya,